Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di perkuliahan studi kelayakan bisnis kali ini dengan penjelasan topik aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama, yaitu tentang pengertian aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Kemudian yang kedua, ada jenis-jenis badan hukum usaha. Yang ketiga, jenis-jenis izin usaha. Dan yang keempat, yaitu tentang dokumen yang diteliti dalam aspek hukum itu apa aja. Dan yang terakhir, tentang penelitian lapangan terkait aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Oke, kita langsung masuk yang pertama tentang pengertian aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis yaitu suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi, dalam aspek hukum ini, kita mempelajari tentang bentuk badan usaha yang akan digunakan dan mempelajari jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika akan menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman, berbagai akta sertifikat, dan izin. Di samping itu, aspek hukum dari suatu kegiatan bisnis diperlukan dalam hal mempermudah dan memperlancar kegiatan bisnis pada saat menjalin jaringan kerjasama atau networking dengan pihak lain. Oke, udah paham ya tentang analisis aspek hukum studi kelayakan bisnis? Berikutnya, kita masuk ke jenis-jenis badan usaha. Ada beberapa jenis badan usaha, yaitu yang pertama, perorangan. Perorangan ini merupakan perusahaan yang dikelola oleh seseorang atau satu pihak. Dia memperoleh semua keuntungan perusahaan. Di sisi lain, dia juga menanggung semua risiko yang timbul dari kegiatan perusahaan. Nah, itu tentang perusahaan perorangan. Kemudian, badan usaha yang kedua, yaitu firma. Firma yaitu suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Semua anggota usaha mempunyai tanggung jawab sepenuhnya. Kalau perusahaan memperoleh keuntungan dibagi bersama dan kalau menderita kerugian ditanggung pula bersama. Nah, itu tentang firma. Berikutnya yang ketiga, perusahaan komanditer atau yang lebih kita kenal dengan CV. Perseroan komanditer atau yang kita kenal dengan CV merupakan suatu persekutuan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah tertentu, tapi tidak selalu sama jumlahnya uangnya. Nah, di sini ada dua macam anggota, yaitu anggota aktif dan ada yang anggota pasif. Itu sedikitnya tentang CV. Kemudian yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Merupakan perusahaan yang modalnya dibagi atas saham-saham. Mungkin banyak saham yang dimiliki, maka makin besar andilnya dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Itu sedikit tentang perseroan terbatas. Kemudian kita lanjut ke perusahaan negara. Perusahaan negara ini didirikan berdasarkan undang-undang dan atas kekayaan negara. Kemudian dibagi dalam beberapa jenis, ada perusahaan jawatan atau perjan perusahaan umum atau peru dan perusahaan perseroan atau kita kenal dengan persero. Nah, itu tentang perusahaan negara. Berikutnya yang keenam yaitu perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini didirikan atas suatu slogan daerah dan modal seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh Pemda atau pemerintah daerah. Dan badan usaha berikut ini yaitu yayasan. Kalau ini lebih mencari tujuan sosial. Berikutnya yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ia bersifat murni, pribadi, dan tidak dapat dialihkan oleh siapapun. Oke, kita paham ya, ada 8 jenis badan hukum usaha. Berikutnya, kita masuk ke jenis-jenis koperasi. Yang pertama, ada koperasi produksi. Biasanya koperasi produksi ini digunakan untuk menampung hasil produksi. Misalnya untuk hasil produksi pertanian, yaitu dikenal dengan koperasi produksi. Berikut ada namanya koperasi konsumsi. Biasanya digunakan untuk menjual barang-barang konsumsi dan koperasi jasa untuk menjual produk-produk jasa. Berikutnya, koperasi serbaguna usaha. Biasanya produknya sangat beraneka ragam. Berikutnya yang terakhir yaitu koperasi fungsional. Dan golongan masyarakat tertentu untuk operasi ini biasanya
sayang bisa mengakses hanya golongan tertentu dan diperuntukkan untuk sekelompok orang tertentu. Nah, itulah jenis-jenis koperasi. Berikutnya kita masuk ke perseroan terbatas. Perseroan terbatas dibagi dari segi kepemilikan, dan dari segi kepemilikan dibagi menjadi PT biasa. Nah, dalam PT biasa hanya ada warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Tidak ada modal asing di dalamnya. Berikutnya ada namanya PT terbuka. PT terbuka ini di dalamnya ada warga negara Indonesia dan warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia, ditambah dengan Badan Hukum Asing. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada PT Persero. PT Persero biasanya dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN atau badan usaha milik negara. Nah, itulah perseroan terbatas kalau dibagi berdasarkan segi kepemilikan. Kalau kita bagi dari segi status, ada yang namanya perseroan tertutup dan perseroan tertutup. Pemegang sahamnya harus memenuhi kriteria tertentu dan tidak melakukan penawaran tertentu. Nah, itu perseroan tertutup. Berikutnya ada perseroan terbuka. Perseroan terbuka di mana pemegang sahamnya harus memenuhi kriteria tertentu dan melakukan penawaran tertentu. Itulah perbedaan antara perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Oke, sudah paham ya? Oke, selanjutnya. Berikutnya kita masuk ke modal perseroan terbatas, di mana modalnya terdiri dari yang pertama yaitu modal dasar, di mana modal dasar itu adalah modal awal yang tertera di akta notaris. Kemudian ada yang namanya modal ditempatkan. Modal ditempatkan ini adalah modal yang telah dikeluarkan oleh pemegang saham yaitu sebanyak 25% dari modal dasar. Kemudian modal yang ketiga dalam PT yaitu modal store, yaitu modal yang harus disetor oleh pemegang sahamnya sebanyak 50% dari modal yang ditempatkan. Nah, udah paham ya? Ada ketiga modal dalam perseroan terbatas. Nah, berikutnya kita masuk ke hal-hal yang perlu diteliti. Dalam aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis, yang pertama yang perlu diteliti yaitu adalah akta notaris, kemudian yang kedua yaitu persetujuan dari Menteri Kehakiman, dan yang ketiga yaitu di pengadilan setempat, dan yang keempat yaitu diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, inilah yang perlu diteliti. Silakan kita pahami lebih lanjut. Berikutnya kita masuk pada syarat-syarat pendirian perseroan terbatas. Sangat yang pertama yaitu PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang. Kemudian syaratnya kedua, pendirian PT dituangkan dalam akta notaris. Kemudian syarat yang diperlukan berikutnya adalah bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat syaratnya adalah mencantumkan perkataan PT dalam akta notaris. Dan persyaratan yang kelima disahkan oleh Menteri Kehakiman. Persyaratan yang keenam yaitu didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Persyaratan yang berikutnya yaitu diumumkan dalam Berita Negara. Dan persyaratan yang kedelapan yaitu memiliki modal sekurang-kurangnya 20 juta. Peserta berikutnya yaitu modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar. Dan persyaratan terakhir yaitu menyetor modal store 50% dari modal ditempatkan. Oke, itulah 10 persyaratan dalam pendirian PT. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis izin usaha. Nah, di sini ada beberapa jenis izin usaha. Yang pertama, izin tanda daftar perusahaan atau istilahnya TDP. Kemudian izin usaha yaitu adanya NPWP. Dan yang ketiga yaitu adanya sertifikat, di mana ini meliputi sertifikat tanah ataupun surat-surat berharga yang dimiliki. Nah, selain ini juga ada izin lainnya seperti adanya SIO. Kalau untuk izin perusahaan tambang ada namanya izin usaha tambang. Kalau untuk perhotelan ada namanya izin usaha perhotelan. Dan pariwisata, kalau seperti perusahaan farmasi dan rumah sakit ada izin usaha farmasi dan rumah sakit dan lain-lain, sesuai dengan bidang usaha yang dilakukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dokumen yang diteliti.
Ada 6 dokumen-dokumen yang perlu diteliti dalam aspek hukum studi kelayakan bisnis ini, yaitu yang pertama, bentuk badan usaha, yang kedua, bukti diri, yang ketiga, tanda daftar perusahaan, yang keempat, NPWP, yang kelima, izin-izin perusahaan, dan yang terakhir, keabsahan dokumen lain. Sekian presentasi pada kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.